Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak dan Ibu anggota Badan Anggaran DPR RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dalam rapat kerja hari ini dalam keadaan sehat. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR pada rapat kerja membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Sesuai amanat konstitusi dan undang-undang, KEM PPKF tahun 2027 merupakan proses pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027. Pada kesempatan yang baik ini, sebagai pengantar, izinkan kami menyampaikan garis besar materi yang akan kami sajikan, yaitu upaya mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, serta strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027 yang disusun dalam upaya untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Untuk memulai, kami akan lebih dahulu menguraikan landasan utama dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Banggar yang kami hormati, KEM PPKF tahun 2027 adalah komitmen bersama yang disusun dengan semangat untuk mewujudkan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kami optimis mewujudkan cita-cita mulia Indonesia berdaulat, adil dan makmur karena kita memiliki potensi yang sangat besar. Kita punya posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan dunia, memberikan peluang untuk menjadi simpul logistik dan pusat pertumbuhan kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, bonus demografi dioptimalkan. Dominasi penduduk usia produktif tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga menopang konsumsi domestik yang kuat dan resilient. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, nikel, CPO, dan potensi perikanan menjadi modal penting untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah tinggi di dalam negeri. Seluruh potensi tersebut ditopang oleh disiplin fiskal yang konsisten terjaga. Ini menjadi jangkar stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Indonesia menunjukkan fundamental ekonomi yang tetap solid di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan pertama tahun 2026, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,61% year on year, yang merupakan pertumbuhan triwulan 1 tertinggi sejak tahun 2014. Kinerja ini didukung oleh inflasi yang terkendali pada level rendah, yaitu 3,08% pada Mei 2026, sehingga turut menjaga daya beli masyarakat. Kondisi tersebut juga ditopang oleh likuiditas perekonomian domestik yang tetap memadai, sehingga memberikan ruang yang cukup bagi perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit guna mendukung aktivitas perekonomian. Dari sisi eksternal, surplus neraca perdagangan berlanjut secara 72 bulan berturut-turut hingga April 2026. Sementara itu, cadangan devisa sampai dengan Mei 2026 memadai ini sebagai buffer risiko eksternal di level 144,9 miliar dolar atau setara dengan 5,6 bulan impor. Ini berada di atas standar kecukupan internasional yang
sekitar 3 bulan impor. Sejalan dengan berbagai indikator positif tersebut, kinerja sektor manufaktur juga menunjukkan perbaikan pada Mei 2026 yang mengindikasikan penguatan aktivitas produksi dan menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Memasuki triwulan kedua, dinamika aktivitas ekonomi menunjukkan tren membaik. Next. Ya. Konsumen masih optimis untuk terus melakukan konsumsi, tercermin dari aktivitas belanja yang dipantau melalui Mandiri Spending Index dan Indeks Keyakinan Konsumen dari Bank Indonesia. Positifnya aktivitas masyarakat juga tercermin pada aktivitas penjualan atas sejumlah barang seperti kendaraan baik mobil maupun motor, listrik maupun penjualan semen. Ya. Penjualan listrik tumbuh signifikan untuk semua aktivitas, baik rumah tangga, bisnis, maupun industri. Penjualan semen mengindikasikan tetap kuatnya aktivitas pembangunan dan berjalannya berbagai program pemerintah yang memberikan multiplier terhadap aktivitas pembangunan fisik. Sementara itu, kinerja sisi produksi memperlihatkan perbaikan positif. Kinerja manufaktur mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan kembali ekspansif setelah sempat mengalami tekanan pada bulan April lalu. Kinerja ekonomi Indonesia juga pada posisi yang lebih baik dalam perspektif global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level tinggi dan didukung oleh inflasi yang terjaga rendah dibandingkan dengan negara G20 dan negara peers lainnya. Demikian juga dengan kinerja fiskal Indonesia. Defisit dan rasio utang terhadap PDB Indonesia berada pada level yang prudent dan manageable dibandingkan dengan negara G20 dan negara-negara peers. Hal ini menunjukkan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal Indonesia tetap terjaga. Ketahanan energi Indonesia juga kuat. JP Morgan Asset Wealth Management and Asian Development Bank menilai Indonesia memiliki tingkat ketahanan energi yang cukup kuat terhadap gejolak krisis energi global, bahkan dibandingkan dengan China dan Amerika Serikat. Ketahanan tersebut terutama ditopang oleh rendahnya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor energi yang hanya 1,38% terhadap PDB, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti China, India, dan Thailand. Kuatnya ketahanan ekonomi Indonesia tersebut tidak lepas dari pengelolaan APBN yang prudent dan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan. Kinerja pendapatan negara termasuk rasio perpajakan terus bergerak sejalan dengan pemulihan dan ekspansi aktivitas ekonomi. Ini mencerminkan basis penerimaan yang semakin solid. Di sisi lain, keseimbangan primer menunjukkan perbaikan yang signifikan dan mendekati zona positif, menandakan kesehatan fiskal yang semakin terjaga. Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB juga tetap berada dalam batas aman dan terkendali pasca pandemi, sehingga memberikan ruang fiskal yang memadai untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung transformasi ekonomi secara berkelanjutan. Namun, kami menyadari hingga saat ini perekonomian global masih bergerak sangat dinamis. Untuk itu, kebijakan fiskal didesain tetap responsif dan antisipatif untuk memitigasi ketidakpastian melalui 9 kebijakan strategis sebagai berikut. Yang pertama, kami menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Yang kedua, menjaga stabilisasi harga pangan. Yang ketiga, menjaga pasokan energi dan pasokan stok beras pada level yang aman. Yang keempat, menjamin disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit di bawah 3% dari PDB. Yang kelima, mendorong efisiensi dan refocusing belanja. Yang keenam, optimalisasi pendapatan berbasis SDA sekaligus menjaga stabilitas makro antara lain melalui pengaturan DHE dan perbaikan tata kelola ekspor SDA strategis. Yang ketujuh, memberikan paket stimulus untuk menjaga daya beli, keberlanjutan berusaha, dan menopang pertumbuhan antara lain diskon tiket, bantuan pangan,
insentif untuk perumahan, serta program magang dan vokasi. Yang kedelapan, perbaikan pola penyerapan belanja agar lebih cepat dan merata. Merubah fenomena penyerapan yang semula slow menjadi quick high. Yang semula slow low menjadi quick high, sehingga kuat menopang pertumbuhan ekonomi secara merata sepanjang tahun. Yang sembilan adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kuatnya fundamental perekonomian domestik yang didukung oleh arah kebijakan yang semakin terintegrasi serta sinergi antar instrumen yang kian solid menjadi landasan yang kokoh dalam menyongsong tahun 2027. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Banggar yang kami hormati, bertolak dari pemaparan mengenai cita-cita luhur, potensi dan solidnya perekonomian domestik, selanjutnya kami akan menguraikan arah dan strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027 sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Camp PPKF tahun 2027 sangat spesial dan memiliki nilai sangat strategis karena untuk pertama kalinya dalam sejarah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden. Hal ini mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah dalam memastikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui Camp PPKF 2027, pemerintah memastikan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara berjalan semakin kuat untuk mendukung agenda pembangunan. Pada saat yang sama, pemerintah juga memperkuat efektivitas program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, serta memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD guna mendorong kualitas layanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan ASN di daerah. Mencermati dinamika ekonomi terkini dan prospeknya ke depan, kami optimistis perekonomian Indonesia dapat berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan keyakinan tersebut, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian agar tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Untuk mengoptimalkan arah kebijakan tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal dan antara moneter dan sektor keuangan. Sinergi tersebut dilakukan secara proporsional dalam saling menguatkan sehingga memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian dan masyarakat. Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan sektor keuangan berputar cepat dan sektor real bergerak kuat sehingga mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi dan pada akhirnya kesejahteraan dapat dicapai lebih cepat. Untuk itu, APBN difokuskan untuk memenuhi kebutuhan publik dan berperan sebagai katalis untuk membangkitkan peran swasta dalam akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, peran utama danantara diarahkan untuk akselerasi investasi produktif pada sektor strategis yang bernilai tambah tinggi. Strategi investasi danantara diselaraskan dengan program prioritas pemerintah sekaligus sebagai pengungkit keterlibatan peran swasta untuk mencapai skala ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter tidak hanya difokuskan untuk menjaga stabilitas, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjamin independensi bank sentral. Sektor keuangan terus diperkuat supaya semakin inklusif, mendalam, dan stabil, hingga mampu mendorong aktivitas konsumsi dan investasi dengan cost of fund yang kompetitif dan fungsi intermediasi yang optimal dan efektif ke sektor real sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi secara lebih signifikan lagi. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029. Pencapaian ini harus ditopang oleh akselerasi investasi yang sangat kuat
yakni pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,5%, terutama pada sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi. Investasi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi didukung melalui sinergi fiskal, moneter, dan sektor keuangan dan danantara. Pemerintah juga akan mengoptimalkan langkah-langkah debottlenecking dan deregulasi guna memperbaiki iklim investasi dalam negeri secara menyeluruh. Upaya ini diarahkan antara lain pada penyederhanaan proses perizinan, penguatan kapasitas hukum, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan lembaga, sehingga berbagai hambatan struktural yang selama ini menghambat realisasi investasi dapat dihilangkan segera. Agar upaya untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan berjalan lebih efektif, maka kebijakan fiskal difokuskan untuk mendukung 8 klaster program prioritas nasional dan 1 program pendukung atau enabler yang meliputi 60 program kerja. Ke-8 klaster PKPN tersebut yaitu yang pertama kedaulatan pangan, yang kedua kemandirian energi dan air, yang ketiga pendidikan, yang keempat kesehatan, yang kelima hilirisasi dan industrialisasi, yang keenam infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, yang ketujuh penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, dan yang kedelapan penurunan kemiskinan. Sementara itu, program pendukung atau enabler adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah terus melakukan reformasi fiskal untuk optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan pelestarian lingkungan, penguatan kualitas belanja melalui kebijakan efisiensi dan refocusing belanja yang semakin produktif, serta pengelolaan pembiayaan defisit secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan. Sejalan dengan upaya tersebut, arsitektur kebijakan fiskal tahun 2027 didesain untuk kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit sebesar 1,8% sampai dengan 2,4% terhadap PDB. Untuk mendukung hal tersebut, maka pendapatan negara diproyeksikan pada kisaran 11,82% hingga 12,4% terhadap PDB dengan tax ratio berkisar 10,02% hingga 10,5% dari PDB. Sementara itu, belanja direncanakan berada pada kisaran 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB. Besaran postur makrofiskal tahun 2027 ini telah memperhitungkan kebutuhan pendanaan berbagai PKPN yang diperkirakan mencapai 1.720 triliun rupiah hingga 1.896 triliun rupiah yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, optimalisasi transfer ke daerah, dan dana desa, dan pembiayaan anggaran. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Banggar yang kami hormati, dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang prudent dan sustainable, pemerintah optimis perekonomian Indonesia pada tahun 2027 dapat tumbuh kuat dalam kisaran 5,8% hingga 6,5%. Laju pertumbuhan ini menjadi fondasi yang kuat menuju pertumbuhan 8% dalam jangka menengah. Sementara itu, inflasi akan dijaga terkendali pada kisaran 1,5% hingga 3,5%. Dengan stabilitas ekonomi dan sektor keuangan yang terjaga dengan baik, suku bunga SBN tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,5% hingga 7,3%, yang didukung imbal hasil yang menarik dan spread dengan US Treasury bonds yang kompetitif, di samping kepercayaan investor global terhadap stabilitas ekonomi dan sektor keuangan Indonesia yang dijaga dengan baik. Kepercayaan investor global yang terjaga
akan mendorong peningkatan capital inflow yang berkontribusi positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500. Masih berlanjutnya eskalasi politik global hingga saat ini, khususnya di kawasan Timur Tengah dan tekanan aktivitas ekonomi global, membuat harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar $70 sampai dengan $95 per barrel. Sementara itu, lifting minyak bumi sebesar 602.000 hingga 615.000 barrel per hari dan lifting gas 934.000 hingga 977.000 barrel setara minyak per hari. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang solid yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif menjadi faktor pendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6% hingga 6,5%. Tingkat pengangguran terbuka berada pada rentang 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan terus membaik dalam rentang 0,362 hingga 0,367. Indeks modal manusia juga ditargetkan membaik menjadi 0,575. Indeks kesejahteraan petani meningkat menjadi 0,8038. Sementara itu, proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81%. Demikian penjelasan kami mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF tahun 2027 untuk dapat dibahas dan disetujui oleh Badan Anggaran. Mungkin Pak Ketua ini lewat dari 7 menit, tapi saya nggak boleh ngarang. Kalau ngarang katanya saya suka ngomong macam-macam, jadi saya harus baca ini terus. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.